Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 14. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi yang tidak kalah penting dan pastinya menarik sekali, yaitu mengenai activity based costing. Ada rekan-rekan saya yaitu saya Revan dengan angka NIM 129. Saya sendiri Okta dengan NIM 138. Dan saya Fitriani dengan akhiran NIM 176. Kami berharap penjelasan ini bisa memberikan pemahaman baru buat kita semua dan tentunya bisa menambah wawasan kita bersama. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Sebelum itu, tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu: yang pertama, mendiskusikan pentingnya biaya per unit. Yang kedua, mendeskripsikan pendekatan perhitungan biaya berdasarkan dengan fungsi-fungsinya. Yang ketiga, mengungkapkan penyebab pendekatan perhitungan biaya berdasarkan fungsi dapat menimbulkan distorsi biaya. Yang keempat, menjelaskan cara kerja suatu sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dalam perhitungan biaya produksi. Dan yang kelima, menjelaskan cara mengurangi jumlah tarif aktivitas. Seperti yang kita tahu bahwa materi tentang activity based costing ini mempunyai beberapa sub pokok bahasan. Yang pertama, yaitu unit level product costing. Yang kedua ada limitation of plant-wide and departmental rate. Yang ketiga, activity based costing system. Yang keempat, reducing the size and complexity of an ABC system. Dan yang kelima, ABC system concept. Di mana dalam pokok bahasan tersebut terdapat sub-sub pokok yang akan ditanyakan melalui penjelasan-penjelasan kali ini. Disimak pembahasannya. Nah Kak, kan dalam materinya itu ada pokok bahasan mengenai tentang unit level product costing, di mana ada subpokok tentang pembebanan tarif overhead seluruh pabrik, disposisi variance overhead, dan overhead application. Nah, saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan pembebanan tarif overhead seluruh pabrik? Baik, seperti yang kita tahu bahwa pembebanan tarif overhead seluruh pabrik atau plant-wide overhead rate merupakan metode pengalokasian biaya overhead ke produk dengan menggunakan satu tarif overhead tunggal yang dihitung berdasarkan seluruh biaya-biaya overhead pabrik dan total penggerak aktivitas lainnya, misalnya total jam tenaga kerja langsung seluruh pabrik. Nah, dalam metode ini semua biaya-biaya overhead itu dialokasikan ke satu kumpulan biaya pabrik dan kemudian tarif dari overhead itu dihitung dengan membagi total overhead yang dianggarkan dengan total penggerak aktivitas yang dianggarkan. Nah, tarif ini kemudian digunakan untuk membebankan biaya overhead kepada produk-produk berdasarkan penggunaan aktual dan juga penggerak aktivitas tersebut. Contoh yang diberikan itu misalnya perusahaan Virtu ya, yang menggunakan tarif overhead berdasarkan jam kerjanya langsung. Di mana untuk seluruh pabrik itu guna membebankan biaya overheadnya itu ke produk-produknya. Mungkin itu saja. Terus Kak, bagaimana cara untuk menghitung unit overcost itu? Nah, cara menghitung unit overcost-nya itu dihitung dengan membagi total biaya overhead yang diterapkan pada produksi dengan jumlah unit yang diproduksi. Setelah tarif overhead yang telah ditentukan di muka atau predetermined overhead rate digunakan untuk membebankan overhead ke produknya. Per unit overhead cost diperoleh dari rumus seperti per unit overhead cost sama dengan total overhead yang ditetapkan dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Sebagai contohnya, jika total overhead yang diterapkan produk-produk kalkulator atau pocket kalkulator itu adalah 120.000 dan jumlah unit yang diproduksi itu adalah 80.000, maka biaya overhead per unit itu adalah 120.000 dibagi dengan 80.000 sama dengan 1,5. Terus ini Kak, saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan under-replied dan over-replied overhead? Jadi, under-replied overhead terjadi jika biaya overhead yang diterapkan pada produksi lebih kecil daripada biaya overhead aktual yang terjadi. Artinya, perusahaan itu belum membebankan seluruh biaya overhead yang sebenarnya terjadi jika ke produknya. Contohnya, jika overhead yang diterapkan itu adalah 300.000, sedangkan overhead aktual itu adalah 320.000, maka ada kurang beban overhead sebesar 20.000. Kemudian over-replied overhead merupakan kebalikannya dari under-replied, yaitu ketika biaya overhead yang diterapkan itu melebihi biaya overhead aktual. Jika overhead yang ditetapkan itu adalah 330.000 dan overhead aktualnya itu 320.000, maka ada kelebihan beban sebesar 10.000. Nah, biasanya pada akhir periode itu, varians dari overhead ini harus disesuaikan dalam laporan keuangan dengan membebankan atau mengurangi varian tersebut ke biaya barang yang terjual atau akun persediaan tergantung dari besar kecilnya varians tersebut. Terus Kak, di pokok pembahasan 2 itu mengenai tentang limitation of plant-wide and department rates
terdapat subbab mengenai non-unit related overhead cost, product diversity, and example illustration the failure of unit-based overhead rates. Nah, saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan non-unit related overhead cost dan mengapa hal ini penting? Jadi, biaya non-unit related overhead cost itu adalah biaya overhead yang tidak berhubungan langsung dengan jumlah unit yang diproduksinya. Jadi, biaya ini biasanya terkait dengan aktivitas seperti persiapan mesin, inspeksi batch, atau penanganan material yang terjadi per kelompok ataupun batch. Bukan per unit, di mana hal ini penting karena jika seluruh biaya-biaya overhead itu dialokasikan hanya berdasarkan penggerak volume saja dalam unit, misalnya jam tenaga kerja langsung, biaya yang tidak terkait volume ini akan salah dialokasikan, menyebabkan distorsi biaya yang signifikan. Nah, dalam banyak perusahaan biaya non-unit ini bisa mencapai 40 sampai dengan 50% dari total biaya overhead. Sehingga pengabaian faktor ini tuh dapat menyebabkan atau mengakibatkan alokasi biaya yang tidak tepat dan keputusan manajemen yang salah. Nah, terus bagaimana produk diversity dapat mempengaruhi akurasi pembebanan biaya overhead? Jadi, produk diversity atau keberagaman produk mengacu pada perbedaan karakteristik produk seperti ukurannya, kompleksitas, waktu setup, dan ukuran batch-nya. Nah, keberagaman produk ini menyebabkan produk-produk tersebut mengkonsumsi aktivitas-aktivitas overhead dengan proporsi-proporsi yang berbeda. Nah, jika tarif dari overhead tersebut hanya berdasarkan penggerak aktivitas tingkat unit saja, maka alokasi biaya tersebut atau biaya overhead itu tidak akan mencerminkan penggunaan aktual aktivitas. Nah, oleh tiap produk-produk tersebut, sehingga biaya produk menjadi tidak akurat. Nah, produk dengan penggunaan aktivitas overhead non-unit tinggi itu bisa dikenakan biaya yang terlalu rendah, sementara produk lain itu dikenakan biaya yang terlalu tinggi, sehingga menyebabkan distorsi biaya dan kekeliruan dalam pengambilan keputusan harga dan juga biaya produksi. Nah, terus saya mau dong contoh yang menunjukkan kegagalan tarif overhead berbasis unit. Jadi contoh kegagalan tarif overhead itu berbasis unit terdapat pada perusahaan misalnya Goodmark ya, yang ada di luar sana, yang memproduksi 2 produk kartu ulang tahun. Nah, kartu biasa itu volumenya tinggi dan kartu beraroma itu volumenya rendah. Nah, Goodmark menggunakan tarif overhead berbasis jam kerja langsung untuk mengalokasikan biaya-biayanya. Namun, sebagian besar dari biaya overhead itu berasal dari aktivitas per unitnya atau non-unitnya seperti setup dan perpindahan batch-nya yang tidak proporsional antara kedua produk. Nah, kartu yang beraroma itu produksinya lebih sedikit tetapi membutuhkan lebih banyak setup dan perpindahan. Nah, harusnya menanggung biaya produksi lebih besar, tetapi tarif berbasis jam kerjanya itu langsung memaksa dari kartu-kartu biasa yang lebih banyak itu volumenya itu menanggung beban biaya overhead lebih besar. Nah, di mana ini menyebabkan distorsi biaya. Dengan kartu beraroma itu tampak lebih murah dari biaya sesungguhnya dari kartu biasa, tampak lebih mahal. Nah, yang dapat merugikan itu perencanaan harga dan strategi dari produknya. Nah, di pokok bahasan 3 yaitu tentang activity based costing system terdapat subbab yaitu activity identification, definition, and classification, assigning cost to activity, assigning secondary activity cost to primary activity, cost object and bills of activity, activity rate, and product costing, and classifying activity. Nah, pertanyaan saya itu, apa langkah-langkah dalam identifikasi, definisi, dan klasifikasi aktivitas pada sistem ABC? Jadi dalam langkah-langkah dalam sistem ABC itu atau activity based costing yaitu meliputi yang pertama, identifikasi aktivitasnya, di mana identifikasi aktivitas itu mengumpulkan dan mencatat aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam organisasi yang menggunakan sumber-sumber daya. Nah, aktivitas ini biasanya digambarkan dengan tindakan ataupun pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk seseorang ataupun sesuatu menggunakan kata kerja dan objek tindakan. Kemudian yang kedua, definisi aktivitas, yaitu menetapkan atribut aktivitas yang berisi informasi-informasi keuangan dan keuangan yang menjelaskan tentang aktivitas seperti jenis sumber daya ya yang dipakai, kemudian relevansi dan penggerak aktivitas. Kamus aktivitas ini dibuat untuk mencatat aktivitas-aktivitas beserta atributnya. Kemudian yang ketiga ada klasifikasi aktivitas, di mana aktivitas ini diklasifikasikan sesuai dengan tujuan dari manajemennya. Seperti aktivitas primer langsung dikonsumsi objek biaya akhir seperti produk
atau pelanggan-pelanggannya. Kemudian dan aktivitas sekunder digunakan oleh aktivitas primer atau aktivitas lainnya. Nah, klasifikasi ini membantu dalam pembebanan biaya dan pengelolaan aktivitas. Aktivitas ini juga dapat diklasifikasikan berdasarkan nilai tambah atau non-nilai bertambah, kualitas ataupun dampak lingkungan. Terus bagaimana cara untuk mengalokasikan biaya ke aktivitas dalam sistem EBC? Jadi biaya sumber daya dialokasikan ke aktivitas itu dengan menggunakan data-data dari kamus aktivitas ataupun wawancara-wawancara. Pertama, biaya overhead itu dan biaya sumber daya lainnya ditugaskan ke masing-masing dari aktivitas-aktivitasnya berdasarkan dari konsumsi sumber daya oleh aktivitas tersebut. Nah, selanjutnya biaya dari aktivitas sekunder atau pendukung itu dialokasikan ke aktivitas primer yang mengkonsumsinya. Nah, sehingga dari seluruh biaya-biaya sumber daya itu akhirnya terakumulasi. Nah, pada aktivitas primer, data konsumsi biasanya itu diperoleh melalui wawancara-wawancara ataupun pengukuran langsung yang menghubungkan sumber daya dengan aktivitas-aktivitas tertentu. Nah, dengan cara inilah setiap aktivitas itu akan mencerminkan biaya sumber daya yang dipakai secara akurat. Nah, terus apa sih perbedaan antara biaya aktivitas primer dan sekunder? Jadi biaya aktivitas primer itu kan biaya yang dikonsumsi langsung seperti yang kita tahu kan, primer itu oleh objek biaya-biaya akhir. Nah, seperti produk ataupun pelanggan, aktivitas primer ini merupakan langkah-langkah utama yang menciptakan nilai bagi produk secara langsung terkait dengan pembuatan produk ataupun pelayanan pelanggan. Nah, kemudian biaya aktivitas sekunder atau biaya yang digunakan oleh aktivitas-aktivitas primer atau aktivitas sekunder lainnya sebagai aktivitas pendukung. Nah, di mana aktivitas sekunder tidak langsung ini dikonsumsi oleh produknya sendiri, tetapi mendukung aktivitas primer agar dapat berjalan dengan baik, seperti aktivitas manajemen, terus pemeliharaan atau pengaturan kualitas internal. Terus kita masuk ke pokok bahasan 4, yaitu tentang reducing the size and complexity of an ABC system. Subbabnya yaitu approximately relevant ABC system dan equally accurate reduced ABC system. Nah, saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan approximately relevant ABC system? Jadi approximately relevant ABC system itu merupakan sistem ABC atau activity based costing yang dibuat dengan menggunakan beberapa tarif aktivitas utama saja. Nah, yang menghasilkan pembebanan biaya yang kira-kira cukup relevan lah dan mencerminkan sebagian besar pada konsumsi biaya dari aktivitas-aktivitasnya. Nah, sistem ini menyederhanakan pengumpulan data dan perhitungan-perhitungan biaya dengan fokus pada aktivitas yang paling signifikan bagi biaya produknya. Nah, sehingga lebih praktis dan efisien tanpa harus menghitung biaya untuk setiap aktivitas-aktivitas secara rinci. Terus bagaimana cara membuat sistem ABC yang lebih sederhana tanpa mengurangi keakuratannya? Jadi cara menyederhanakannya lah atau menguranginya, yaitu sistem ABC itu lebih sederhana dapat dibuat dengan mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya itu hanya pada aktivitas yang paling berpengaruh saja, terhadap biaya-biaya totalnya. Kemudian menggabungkanlah aktivitas yang serupa dan mengestimasi biaya aktivitas yang kecil secara proporsional menggunakan rasio konsumsi aktivitas. Nah, pendekatan ini mengurangi jumlah tarif aktivitas dan kompleksitas sistem tanpa mengorbankan akurasi secara signifikan, karena aktivitas yang memiliki dampak-dampak kecil itu tidak diberi tarif terpisah, melainkan dialokasikan secara proporsional kepada produk-produknya. Kemudian, apa perbedaan antara approximately relevant ABC system dengan equally accurate reduced ABC system? Jadi, perbedaan antara keduanya yaitu approximately relevant ABC system itu dia menggunakan tarif aktivitas untuk semua aktivitas utama yang paling berpengaruh, sehingga menyajikan biaya yang kira-kira cukup relevan lah dan biasanya itu lebih sederhana, tetapi kemungkinannya ada sedikit pengorbanan akurasi karena beberapa aktivitas itu diabaikan ataupun digabungkan. Kemudian ada equally accurate reduced ABC system. Nah, dia itu adalah sistem yang disederhanakan namun tetap menjaga tingkat akurasi tinggi dengan menghilangkan aktivitas yang kurang relevan secara statistik dan mengalokasikan biaya-biaya aktivitas kecil secara proporsional. Nah, sehingga biaya yang dihasilkan itu hampir sama akuratnya dengan sistem ABC penuh.
Terus kita masuk ke pokok bahasan 5, yaitu tentang ABC System Concept. Subbabnya itu ABC Database and ABC and ERP System. Nah, saya mau bertanya, apa sih fungsi dari ABC Database dalam sistem akuntansi biaya? Jadi ABC Database itu kan berfungsi sebagai basis-basis data utama yang menyimpan informasinya itu secara terperinci terkait dengan aktivitas-aktivitas. Nah, biaya sumber daya, penggerak, aktivitas, dan konsumsi aktivitas oleh subjek biaya seperti produk ataupun pelanggan. Nah, database ini mendukung perhitungan biaya yang akurat dengan memungkinkan pelacakan biaya dari sumber daya ke aktivitas dan kemudian ke objek-objek biaya. Nah, fungsi utamanya termasuk menyediakan data-data historis atau data tahun lalu kan atau data-data sebelumnya dan real time untuk analisis biaya. Membantu manajemen dalam pengambilan keputusan berbasis informasi biaya yang rinci dan akurat, serta memfasilitasi pelaporan biaya yang kompleks dalam sistem penetapan biaya berbasis aktivitas. Nah, bagaimana caranya untuk integrasi antara ABC dan ERP sistem dapat meningkatkan efisien perusahaan? Oke, jadi integrasi antara sistem ABC dan ERP meningkatkan efisiensi perusahaan itu dengan menggabungkan data operasional lengkap dari ERP dengan analisis-analisis biaya terperinci yang dilakukan oleh ABC. Nah, ERP itu menyediakan data-data proses bisnis dan sumber data secara real time yang dapat dimanfaatkan oleh ABC. Nah, untuk secara otomatis mengukur penggunaan aktivitas dan konsumsi biaya. Hal ini mengurangi kebutuhan pengumpulan data manual, kemudian mempercepat pembaruan biaya, serta memperbaiki akurasi informasi biaya. Dengan data yang terintegrasi, manajemen dapat lebih cepat dan tepat dalam membantu atau membuat keputusan strategis dan operasional untuk mengendalikan biaya, meningkatkan produktivitas, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan. Baik Kak, terima kasih atas penjelasannya. Menurut saya gampang untuk dimengerti ya. Baik, terima kasih. Baik, itulah penjelasan singkat dari kami terkait dengan materi FDC Base Costing. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.